Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Marina Zulaikah dengan NIM 72114191005. Di proyek kedua ini kita akan bahas mengenai proyek web atau HTML menggunakan Microsoft FrontPage. Jadi langsung saja ketika kita buat, nanti ini ada sebuah contoh ya, jadi ini adalah contoh dari membuat halaman web dasar yang menampilkan informasi kepada pelanggan potensial. Jadi bisa dilihat di gambar ini itu memberikan informasi mengenai University Pizza yang berletak lokasi di sini, ada di Computer Parking Lot, Education Center, 101 North Main Street, dan juga ada jenis pizza yang ditawarkan, ada pepperoni, sausage, kemudian ada vegetarian. Untuk fitur-fitur yang digunakan untuk membuat sekotak contoh ini itu ada daftar, ini namanya daftar, ini yang daftar bulat-bulat, tapi kalau ini tuh daftar bernomor. Kemudian ada juga tabel yang berisi tentang jenis-jenis pizzanya tadi, kemudian ada juga gambar orang yang memegang pizza, dan juga ada link-linknya, ada kontak us, link to my school, dan juga go to top of page. Kemudian untuk membuat dokumen FrontPage, tentunya kita perlu untuk membuka program Microsoft FrontPage. Yang pertama tentu kita klik tombol Start yang ada di menu komputer, kemudian pilih All Program, kemudian klik 2 kali pada program Microsoft FrontPage. Nanti akan terbuka halaman seperti gambar di samping ini. Langkah pertamanya kita perlu untuk mengubah atau mengganti judul proyek dengan memilih perintah file, kemudian subperintah shift as. Jadi kita harus memastikan bahwa file itu disimpan terlebih dahulu sehingga tidak dikhawatirkan bahwa pekerjaan kita akan hilang di tengah-tengah proses. Jadi sejak awal sudah disimpan terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya adalah langkah awalnya. Seperti contoh tadi, kita mengetik University Pizza pada halaman. Jadi kita ketik terlebih dahulu University Pizza, kemudian tekan tombol Enter untuk membuat kalimat lain di halaman web. Untuk University Pizza sendiri, kita blok atau menandai kata tersebut, kemudian kita memilih ukuran font. Jadi kalau di sini kita bisa menggunakan ukuran 18 ataupun 12. Kemudian setelah memilih ukuran font, maka pilihlah format, kemudian paragraf, dan juga center agar tulisan University Pizza ini tidak di samping seperti ini, tapi bisa ke tengah. Yang selanjutnya adalah membuat daftar lokasi. Jadi daftar lokasi seperti ini. Jadi yang pertama kita menulis kata location, biasa nulis kata location kayak gitu. Kemudian kita kan tadi yang University Pizza ada di tengah, jadi misalnya kalau location ini ada di tengah, kita ingin meminggirkan seperti ini, itu kita membuat rata kiri dengan memilih paragraf dan alignment, kemudian milih yang left. Kemudian setelah itu untuk membuat bulatan-bulatan seperti ini, itu kita milih icon daftar bertanda. Kemudian ketika udah muncul bulat-bulatannya, kita tinggal menulis Computer Parking Lot. Kemudian enter, bakal masih ada bulatan lagi, kemudian tulis Recreation Center, kemudian tulis lagi 101 North Main Street. Yang selanjutnya adalah membuat tabel. Jadi untuk membuat tabel seperti ini, itu langkah awalnya adalah pilihlah perintah tabel. Kemudian setelah itu memilih subperintah insert, kemudian pilihlah pilihan tabel dengan kolom 4 dan juga 4 baris. Jadi di sini ada 4 kolom dan juga 4 baris. 4 baris yang horizontal dan untuk kolom itu yang vertikal. Kemudian isilah tabel tersebut dengan informasi seperti contoh yang di awal, yaitu ada topping, small, medium, dan large untuk yang bagian kolom-kolomnya. Kemudian untuk yang baris ada pepperoni, sausage, kemudian ada vegetarian. Tinggal kita tulis biasa saja. Kemudian yang selanjutnya adalah menambahkan gambar. Jadi untuk menambahkan gambar seperti
seorang yang megang pizza, seorang koki yang megang pizza seperti ini, kita lakukan dengan klik perintah insert, kemudian klik perintah picture, kemudian pilihlah clip art. Nah, di clip art ini nanti akan muncul kotak dialog, kita tuliskan kata pizza, setelah itu kita enter. Jadi setelah kita meng-enter kata pizza, nanti akan keluar beberapa gambar, kita pilih gambar yang kita butuhkan, yaitu seperti ini. Gambarnya seperti ini. Setelah itu kita langsung oke saja. Kemudian daftar bernomor. Kalau tadi daftarnya itu dalam bentuk bulat-bulatan, ini adalah bernomor, jadi 1, 2, 3, enggak bulatan gitu. Untuk membuat ini, kita yang pertama adalah buat kalimat why order from us, nanti keluar seperti ini. Kemudian tekan enter untuk membuat garis baru, yaitu di bawahnya. Kemudian pilihlah icon daftar bernomor untuk biar keluar satu kayak gini. Terus masukkan 3 alasan sesuai gambar. Jadi it is the best pizza you ever taste. Enter, kemudian our price are great. Dan yang ketiga adalah fast delivery. Yang selanjutnya adalah membuat link halaman web untuk kontak us. Jadi tadi kan ada 3, untuk yang kontak us itu kita pilih perintah insert, kemudian perintah hyperlink, kemudian pilih email address, kemudian pada bagian text to reply masukkan kalimat kontak us, jadi biar kalau yang terlihat linknya itu kontak us-nya. Kemudian pada bagian email address masukkan email kita, yang terakhir tuh isi subject dengan frase pizza delivery. Jadi ketika ada yang mesan, jadi nanti ada email yang masuk ke email kita dengan subjeknya itu adalah pizza delivery. Di sini karena sudah ditulis pizza delivery. Kemudian untuk membuat link halaman untuk halaman web sekolah, itu yang pertama klik perintah insert, masih sama, kemudian pilih klik sub perintah hyperlink, tapi untuk yang ketiga kita pilih existing file web page. Kemudian yang keempat adalah pada bagian text to display kita tuliskan link to my school, dan pada bagian yang kelima itu masukkan address untuk alamat web sekolah. Untuk masukkan addressnya sendiri itu harus lengkap biar nanti ketika diklik nanti akan langsung masuk ke alamatnya, alamat dari halaman web sekolah sendiri. Yang selanjutnya adalah melihat halaman web yang telah dikerjakan. Jadi pada bagian bawah front page sendiri itu terdapat 3 pilihan, yaitu ada normal, HTML, dan preview. Jadi untuk melihat halaman yang telah kita kerjakan sendiri, kita tinggal mengklik preview dan nantinya akan terlihat bagaimana halaman web pada browser kita. Kemudian dibandingkan hasil pekerjaan setelah keluar, kita bandingkan hasil pekerjaan kita itu dengan contoh yang awal tadi. Tidak harus sama persis, tapi setidaknya harus menyerupai. Kemudian apa saja kelebihan dan kekurangan dari front page sendiri? Jadi kebanyakan orang itu merasa mudah menggunakan front page untuk membuat halaman web, tapi sebenarnya front page sendiri itu harus membuat berbagai asumsi dan default untuk membuat sebuah halaman web, dimana ini akan menghasilkan file komputer yang panjang sekedar untuk melakukan tugas yang sederhana. Jadi keuntungan dari front page sendiri adalah tentunya adalah kemudahan penggunaannya. Jadi seorang user atau pengguna itu dimudahkan dengan tempat-tempatnya yang mudah, dan kita nggak perlu harus memikirkan kode-kode teks HTML yang begitu rumit. Kita tinggal masukkan apa yang kita pikirkan ke front page sendiri. Kemudian kekurangannya sendiri adalah kode HTML yang dihasilkan tidak efisien. Jadi walaupun kita nggak memikirkan kode HTML-nya, tapi ternyata kode HTML yang dihasilkan itu menghasilkan file komputer yang panjang banget, sehingga untuk penyimpanannya juga nanti bakal ngaruh banget di penyimpanan yang lebih besar, filenya lebih besar kayak gitu. Demikian dari saya, terima kasih sudah menyaksikan, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bye.